Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Yamin. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat Bombana tentang kisah seorang pemuda bernama Sangi, yang senang berburu. Sangi tinggal di dekat sungai Tahiite, yang banyak dihuni oleh buaya yang ganas. Walaupun Sangi seorang pemuda yang pemberani, namun kerap kali dia sering lupa diri dan menjadi ceroboh dalam bertindak, yang membawanya dalam kejadian yang mengenaskan. Setelah Sangi dibawa ke tempat siluman buaya, dia akhirnya mengawini putri siluman buaya sebagai syarat untuk membalas budi baik Raja Siluman Buaya yang telah menyembuhkan Sangi dari racun gigitan ular. Walaupun telah ditolong dan diberi kebaikan oleh Raja Siluman Buaya, namun Sangi masih selalu merindukan keluarganya yang belum pernah tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setelah mendapat restu dari Raja Siluman Buaya, Sangi akhirnya kembali ke alam manusianya. Sekembalinya Sangi dari tempat siluman buaya, Sangi berubah menjadi seorang yang kaya raya, mempunyai banyak emas yang merupakan bekal dari Raja Siluman Buaya sebagai mertuanya. Namun itu semua tidak membuat Sangi menjadi puas. Terlebih lagi dia kemudian mengawini perempuan lain pilihan orang tua Sangi. Sangi menjadi lupa pulang untuk menemui istri siluman buayanya. Setelah berbulan-bulan tak kembali, akhirnya siluman buaya yang merupakan istri pertamanya memutuskan untuk mencari Sangi ke darat. Maka bertemulah sepasang suami istri yang beda alam tersebut. Walaupun sebenarnya Sangi masih ingat kepada istri pertamanya, namun sifat serakah dan hianat lebih menguasai pikiran dan perasaannya. Dan dia tidak mengakui bahwa putri siluman buaya adalah istrinya. Namun karena kebaikan hati putri siluman buaya, akhirnya Sangi selamat dari kemurkaan Raja Siluman Buaya. Dengan satu syarat diberikan oleh putri siluman buaya, yaitu jika sewaktu putri berkunjung ke tempat Sangi, maka Sangi harus mengakui bahwa putri siluman buaya adalah istrinya. Seminggu kemudian, datanglah istri pertama Sangi dalam wujud buaya putih. Hal tersebut membuat geger warga di kampung Sangi tinggal, dan warga hampir saja membunuh putri siluman buaya itu. Namun Sangi menghalanginya. Warga kampung akhirnya semakin yakin dengan cerita sebelumnya bahwa Sangi pernah mengawini putri siluman buaya. Namun Sangi tetap saja memungkiri bahwa siluman buaya itu adalah istri pertamanya. Untuk membuktikan bahwa siluman buaya tersebut bukan istrinya, Sangi dengan tega membunuh istrinya yang pernah menolong dan merawat dia saat ditimpa musibah. Walaupun ada sedikit penyesalan dalam hatinya, namun keserakahan seorang Sangi atas harta dan istri cantik membuat dia memendam penyesalannya. Ia berbahagia berkat emas yang ia peroleh. Kejadian itu membuat Raja Siluman Buaya menjadi sedih bercampur marah. Namun lagi Sangi memelas agar tidak dibunuh oleh siluman buaya. Sang Raja akhirnya memberi keringanan hukuman kepada Sangi, yaitu ia harus mengembalikan seluruh emas yang telah Raja Buaya berikan kepadanya. Tetapi keringanan hukuman tersebut tidak seperti yang ia perkirakan. Dan dia memilih untuk tidak mengembalikan emas tersebut karena dia terlalu serakah dan takut menjadi miskin. Sang Raja bertambah geram dan mengutuk Sangi. Kutunda kohai dadi beyawula Sangi. Artinya kukutuk engkau menjadi buaya emas Sangi. Sejak itulah Sangi menjadi penghuni sungai Tahiite yang kaya akan emas di bawah perintah Raja Siluman Buaya.